Selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kita akan memulai persekutuan kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Tengah Ombak. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara dapat mengikutinya. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau mencari kami, bahkan Engkau mau mengasihi kami. Engkau mengerti kerinduan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Namun di tengah godaan-godaan dunia, di tengah keinginan-keinginan kedagingan kami untuk hidup nyaman, Engkau tahu juga kadangkala kami jatuh di dalam dosa. Tapi kami berterima kasih sebab ketika kami boleh bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini, kami tahu Engkau menerima kami. Engkau mau menolong kami untuk boleh bangkit lagi menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang layak sebagai orang-orang yang sudah diangkat anak oleh Tuhan. Bapa kami, di tengah-tengah syukur kami karena kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini, kami akan kembali mendengarkan suara-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oh Bapa, berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, bukan hanya sekedar menangkap suara-Mu saja, supaya kami boleh diubahkan, hati kami semakin berpaut kepadamu, kami boleh semakin mengasihi Engkau. Bapa, berbicaralah kepada kami semua lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permohonan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersama-sama dituntun oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, saya kalau boleh memberikan judul, saya akan memberikan judul bacaan ini, kasih kita kepada Kristus, atau kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita tahu, atau kalau ada orang yang bertanya kepada kita, seberapa besar kasih kita, atau seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan? Apakah saudara-saudara kita bisa menjawab ini? Ya, saya berpikir tentu tidak mudah, saudara-saudara. Ya, tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Seberapa dalam dan seberapa besar kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita bisa menunjukkan bukti-bukti apa yang kita lakukan, misalnya untuk Tuhan, ya, dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, baik di gereja Tuhan maupun di dalam masyarakat. Mungkin juga kita bisa menghitung materi atau harta yang kita persembahkan di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan Tuhan, maupun yang kita bagikan kepada sesama, sesuai dengan apa yang dinasihatkan atau yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun, saudara-saudara, apakah itu cukup untuk menunjukkan dalamnya atau besarnya kasih kita kepada Tuhan? Ya, kesungguhan hati kita untuk mengasihi Tuhan, atau di dalam mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara-saudara, ya, firman Tuhan lewat Rasul Paulus, maka kita diberikan ukuran, ya, kita diberikan paling tidak satu ukuran dari Tuhan, ya, lewat Paulus ini, untuk menguji kesungguhan hati kita di dalam mengasihi Tuhan, yaitu dengan melihat sikap kita ketika kita diperhadapkan pada penindasan atau pada kesesakan, pada penganiayaan. Dengan melihat sikap kita ketika kita ada di dalam kemiskinan, ya, dalam bahasanya Rasul Paulus, kelaparan atau ketelanjangan. Dengan melihat sikap kita ketika kita diperhadapkan kepada kekejaman, ya. Jadi kalau kita mungkin rangkum semua, saudara-saudara, kita dapat menguji atau melihat kesungguhan hati kita mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita dengan melihat sikap kita ketika diperhadapkan pada penderitaan. Ya, memang Rasul Paulus tidak mencantumkan di sini soal sakit penyakit, ya. Tetapi saudara-saudara, saya rasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh itu bisa termasuk di dalamnya. Sebab itu juga bagian dari penderitaan kita, ya. Ada penyakit-penyakit tertentu, saudara-saudara, yang memang membuat manusia itu menderita. Nah, saudara-saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal itu? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Kita berpaling darinya? Atau kita tetap bersandar padanya? Kita tetap menaati Dia? Kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan Dia? Kita tetap memuliakan Dia? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sikap kita terhadap penderitaan itu bisa menunjukkan kasih kita, kesungguhan kasih kita kepada Tuhan? Sebab pada dasarnya manusia tidak tahan, bahkan
tidak mau menderita. Ya, pasti saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang mau menderita. Saya juga begitu, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu, penderitaan dapat menjadi ujian terhadap iman kita atau ujian terhadap kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang bisa memberikan banyak harta bendanya untuk pekerjaan di gereja Tuhan, untuk berbagi kepada sesamanya, apalagi kalau memang dia punya banyak, ya, dia punya berlebihan. Orang bisa memberikan waktu untuk melakukan tugas pelayanan di ladang Tuhan, menjadi aktivis di gereja atau aktivis di dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan di dalam masyarakat. Namun terutama kalau dia memang punya waktu banyak untuk itu, ya. Namun saudara-saudara, apakah dia tetap setia? Dia tetap memuji nama Tuhan. Dia tetap bertekun di dalam doa, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika misalnya dilanda penyakit yang sulit disembuhkan. Ya. Ketika hartanya dirampas darinya. Ketika kebebasannya dirampas darinya. Ketika dia dianiaya oleh sesamanya, dan seterusnya. Rasul Paulus, saudara-saudara, sudah mengalami semua itu. Rasul Paulus bahkan harus menerima kenyataan bahwa nyawanya pun terancam terus-menerus. Ya, Paulus pernah hidup di dalam kenyamanan, saudara-saudara. Ya, hidup di dalam kenyamanan. Tetapi semua kemudian harus dia tinggalkan. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 37 sampai 39, saudara-saudara, di dalam bacaan itu, saudara-saudara, ya, Paulus jelas-jelas mengatakan di situ penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak ada, semua kuasa, tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Paulus dapat bersikap sangat positif seperti itu? Memiliki kasih yang luar biasa kepada Kristus. Ya. Padahal sebelumnya dia sudah menikmati kenyamanan dan seterusnya, tetapi dia akhirnya kemudian meninggalkan semua itu. Kenapa, saudara-saudara? Ya, dia memiliki kasih yang luar biasa kepada Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, sebab bagi Paulus tidak ada yang lebih bernilai daripada kasih Kristus, yang sudah lebih dulu diberikannya kepada Paulus sebagai orang yang berdosa. Tidak ada yang lebih berarti dari itu ketika Tuhan mau mengangkat dia sebagai sahabatnya. Saudara-saudara, sebab itu Paulus mau mempertaruhkan kenyamanan hidupnya. Karena dia melihat mana, dia sudah menemukan mana hal yang lebih bernilai daripada sekedar kenyamanan hidup. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara buka dalam Filipi pasal 3, ayat 13-14. Paulus punya goal, punya sasaran yang akan dicapai, tegas sasaran itu. Yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Jelas sekali, saudara-saudara. Karena dia melihat, dia menghargai betapa tidak ternilainya kasih Kristus itu, saudara-saudara. Kenyamanan, ya, dia tinggalkan untuk itu. Dan dia melihat bagaimana seharusnya arah yang benar, yaitu kepada kehidupan yang kekal bersama Kristus. Dan itu sudah dijaminkan oleh Kristus karena cinta kasihnya. Paulus tidak goyah, tidak mencari yang lain lagi. Sasaran jelas, hanya itu saja, saudara-saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga memiliki penghargaan yang sama, penilaian yang sama terhadap nilai kasih Kristus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya? Dan apakah sebagai orang Kristen kita mempunyai goal yang jelas, goal yang benar, sasaran yang benar, yaitu panggilan surgawi seperti yang dikatakan oleh Paulus, seperti yang menjadi goal dari Paulus itu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau susah, yang mau menderita. Ya. Namun kita tahu, saudara-saudara, sebagai apapun kita, sebagai orang yang berada maupun sebagai orang yang tidak punya apa-apa, sebagai penguasa atau kita orang biasa-biasa saja, kita tahu, saudara-saudara, penderitaan sangat-sangat mungkin melanda kehidupan kita, melanda diri kita, saudara-saudara. Sebab itu, seandainya ada di antara saudara yang sekarang ini harus menjalani atau sedang menjalani penderitaan karena penyakit yang berat, atau ada di antara saudara sekarang ini yang sedang merasakan beratnya beban untuk memenuhi kehidupan hidup. Mungkin saudara dengan susah payah harus mencari pekerjaan atau mencari kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kehidupan saudara, keluarga saudara. Atau mungkin ada di antara saudara, ada di antara kita yang sekarang ini sedang mengalami beban yang berat karena perlakuan seseorang, baik keluarga atau teman atau sesama. Perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang menyakitkan hati saudara-saudara. Mari gunakan kesempatan ini untuk uji kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, jangan biarkan penderitaan dan semuanya itu, bahkan maut sekalipun, memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Tuhan. Sebab kita tahu, saudara-saudara, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengerti kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tambahkan terus kasih kita kepada Kristus, kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan kesusahan dan penderitaan yang sedang kita alami memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi justru kita jadikan alat untuk menguji kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami datang kepadamu pada saat ini karena Engkau tahu kami membutuhkanmu. Membutuhkanmu untuk menopang kami. Membutuhkanmu untuk terus menguatkan kami. Bahkan membutuhkanmu untuk menjaga kami ya Bapa. Sehingga kami kuat menghadapi arus dunia ini. Di tengah-tengah gelombang penderitaan yang mungkin sedang kami hadapi, atau mungkin nanti kami harus hadapi di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kami larut. Jangan biarkan kami tersesat ya Bapa. Bantu kami untuk semakin menguji kesetiaan kami kepadamu, kasih kami kepadamu. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami dan Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami sadar Bapa, kami dapat melalui bagian-bagian yang berat dari kehidupan kami. Kami tetap dapat kuat untuk terus menapaki hari-hari kami.
Sesungguhnya karena Engkau yang menolong kami. Walaupun kadangkala kami tidak menyadarinya. Bapa, biarlah kami mau menyerahkan diri kami hanya kepada cinta kasih-Mu. Kami bawa kepadamu Bapa, seandainya ada di antara kami yang sekarang ini sedang menjalani kesusahan yang berat, penderitaan, karena sakit penyakit, atau karena hal-hal yang lain. Tuhan tolong, supaya sekecil apapun jalan, harapan yang mampu mereka lihat, itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan dan terus berpaut kepadamu, untuk terus berjuang, menjalani, menghadapi, bahkan menaklukkan penderitaan yang sedang dijalani. Kiranya Tuhan terus teguhkan percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan mereka sanggup. Kami semua sanggup menjalaninya. Bantu kami untuk dapat melihat keberhasilan-keberhasilan yang telah kami lalui pada masa yang lampau, untuk melewati bagian-bagian yang sulit. Sehingga kalau toh kami harus menjalaninya sekarang ini atau pada masa yang akan datang, kami tetap dengan kuat, dengan berani menjalaninya. Dan terutama juga ya Bapa, karena kami boleh menetapkan sasaran yang jelas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk mencapai, untuk memperoleh mahkota surgawi yang Tuhan sudah pertaruhkan untuk kami. Bapa kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan bangsa kami, kehidupan umat manusia. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja. Kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang baik untuk kami umat manusia. Kami mau menyerahkan hari-hari kami, aktivitas kami, bukan hanya pada hari ini, tetapi pada hari-hari selanjutnya. Biarlah Bapa, bersama-sama dengan Engkau, kami boleh melakukan berbagai aktivitas yang berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan tuntun kami. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, hanya di dalam perlindungan-Mu saja. Demikian juga dengan rejeki dan berkat-berkat dari Tuhan untuk kebutuhan kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami yang cukup untuk kami hidup dan kami melakukan sesuatu yang berarti bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara-saudara. Tuhan beserta dengan kita.